Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang anak saksi dalam proses pemeriksaan di pengadilan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya perlindungan khusus bagi anak saksi yang dalam proses pemeriksaan di pengadilan diantaranya yaitu dalam memeriksa anak saksi termasuk dalam perkara yang terdakwanya orang dewasa, penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat, atau pemberi bantuan hukum lainnya tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Hal ini tercantum di dalam ketentuan pasal 22. Anak saksi wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang yang dipercaya oleh anak korban atau pekerja sosial. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 23 ayat 2. Khusus dalam perkara anak, pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh hakim tunggal, kecuali dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau sulit pembuktiannya. Pemeriksaan dapat dilakukan oleh majelis hakim. Anak saksi yang belum berusia 15 tahun dan belum kawin dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Ketentuan ini tercantum di dalam pasal 171. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian anak saksi dapat meminta kepada hakim agar terdakwa tidak berada dalam ruang sidang selama anak korban memberikan keterangan di muka persidangan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 173 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam perkara pidana anak, hakim dapat memerintahkan pelaku dibawa keluar sidang selama pemeriksaan anak saksi. Hal ini diatur di dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal anak saksi tidak dapat berbahasa Indonesia, maka anak berhak mendapatkan penerjemah. Anak saksi yang bisu dan atau tidak dapat menulis berhak untuk mendapatkan penterjemah yang pandai bergaul dengan saksi. Dalam hal anak saksi tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan di muka persidangan, hakim dapat memerintahkan didengar keterangannya di luar sidang pengadilan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di daerah hukum setempat dengan dihadiri oleh penyidik atau penuntut umum dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, atau melalui pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual dengan didampingi oleh orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, atau pendamping lainnya. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 58 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, identitas anak korban dalam putusan tetap harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sahabatku sekalian, demikian beberapa upaya perlindungan khusus bagi anak saksi dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.